Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Pada video tutorial praktikum kali ini, kita akan membahas terkait konfigurasi ekstensi dan DL plan server SourceSwitch. Selanjutnya yaitu kita masuk di peta konsep video pembelajaran teknologi layanan jaringan. Nah, di sini kita akan membahas konfigurasi ekstensi dan DL plan server SourceSwitch pada materi keempat, dimana yang sebelumnya kita sudah membahas pada video pertama yaitu materi 1, simulasi server SourceSwitch dan SIP, kemudian konfigurasi server SourceSwitch berbasis PBX, dan yang ketiga konfigurasi Perwell pada jaringan VoIP. Nah, dari video ketiga ini sangat berkaitan pada materi keempat yang kita bahas kali ini. Di sini kaitannya yaitu sama menggunakan server untuk mengatur lalu lintas datanya. Nah, selain itu di sini berfungsi untuk melakukan ekstensi pada VoIP atau melakukan komunikasi panggilan pada jaringan komunikasi VoIP. Baik. Nah, adik-adik, ini adalah tahapan-tahapan pada video pembelajaran pada materi praktikum ini. Silakan dilihat. Selanjutnya, ini adalah tujuan pembelajaran yang adik-adik akan mampu atau diharapkan mampu untuk mencapainya. Nah, silakan dilihat, ini ada 5. Selanjutnya kita masuk di penjelasan konsep. Nah, sebelum kita masuk di praktikumnya, kita akan mengetahui konsep-konsep yang berkaitan dengan materi tersebut. Yang pertama, SourceSwitch. Nah, SourceSwitch ini saya sudah jelaskan pada materi sebelumnya. Nah, kita akan mengendalikan panggilan pada jaringan VoIP. Ini fungsi SourceSwitch dalam Cisco Packet Tracer. Nah, yang kedua yaitu ekstensi. Nah, pada ekstensi kali ini sangat berkaitan dengan materi yang saya bawakan, yaitu fungsinya sebagai identitas nomor panggilan pada setiap pengguna VoIP. Kemudian yang ketiga yaitu DL plan. Nah, apa itu DL plan? DL plan itu untuk mengatur arah dan aturan panggilan antar ekstensi. Jadi ekstensi dan DL plan ini sama-sama berkaitan, sehingga konfigurasi ekstensi dan DL plan yang tepat dapat memastikan panggilan berjalan dengan efisien. Kemudian yang kelima yaitu pengujian dilakukan untuk memastikan aturan DL plan berfungsi sesuai rancangan. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat pada praktikumnya. Yang selanjutnya yaitu alat dan bahan. Nah, sebelum kita mulai praktikumnya, ini adalah alat dan bahannya yang kita akan gunakan. Yang pertama yaitu router. Nah, silakan dilihat adik-adik, ini adalah gambar router. Ini routernya. Kemudian switch itu sebagai penyebatannya atau penghubungnya antar berbagai perangkat. Ini adalah gambar switchnya. Nah, ini gambar switchnya. Selanjutnya yaitu IP phone-nya yaitu yang ini. Silakan dilihat. Nah, itu adalah alat dan bahan yang kita akan butuhkan. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada perangkat yang kita akan gunakan. Nah, perangkat lunak yang kita akan gunakan yang pertama yaitu sistem operasi Windows pada PC atau laptop kita. Kemudian di sini kita akan menggunakan software aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, baik, langsung saja kita akan mulai video tutorial praktikum konfigurasi ekstensi dan DL plan server SourceSwitch. Silakan dilihat sampai tahap akhir. Selamat menyaksikan. Baik adik-adik teman-teman, di sini kita akan coba mengkonfigurasi ekstensi dan DL plan pada server SourceSwitch. Nah, yang pertama kita siapkan topologi VoIP-nya. Baik, di sini kita akan menyiapkan perangkat berikut di Cisco Packet Tracer, yaitu Cisco router, Cisco 1 switch, dan IP phone 3 unit. Baik, ini adalah tampilan Cisco Packet Tracer-nya. Kemudian di sini kita cari switch router. Nah, maaf, ini routernya 2811
Kemudian kita akan menambahkan switch yang 295024. Oke, di sini kita akan menambahkan IP port-nya, yaitu 3 IP port. Oke, sini kita akan menghubungkan dengan kabel otomatis di masing-masing perangkat. Oke, kemudian kita masuk yang kedua, kita konfigurasi dasar router, IP dan DHCP-nya. Sini kita masuk dulu, kita masuk ke CLI atau command line router, masuk perintah enable dan conf term, konfigurasi terminal. Oke, di sini kita masukkan perintah interface pas internet 0/0, lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.1.155.255.255.0. Oke, kita no shutdown. Nah, ini sudah terhubung. Saya kasih keterangan terlebih dahulu. Ini IP-nya agar kita bisa lihat lebih jelasnya. Oke. Nah, kemudian kita kembali dan memasukkan peta exit. Kemudian selanjutnya kita buat DHCP pool untuk IP port-nya. Oke, kita masuk ke perintah IP DHCP pool VoIP, lalu kita masukkan networknya, yaitu 192.168.1.0 spasi 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan perintah default routernya 192.168.1.1. Oke, option 150 if, kita masukkan IP-nya. Oke, nah selanjutnya itu kita akan mengaktifkan layanan telepon di router dengan konfigurasi router untuk jadi soft switch atau light. Nah, ini kita exit dulu, masukkan perintah telepon service, lalu IP source address dengan IP yang tadi, portnya yaitu port 2000. Selanjutnya kita masuk di max eponnya, lalu kita masukkan perintah max dn 5, lalu auto assign 1 to 5. Oke, nah sini kita max eponnya itu sama dengan jumlah IP port-nya, sedangkan max den-nya jumlah ekstensi atau dial number-nya. Kemudian langkah selanjutnya kita tetapkan ekstensi dan dial number-nya. Kita masukkan perintah iPhone DN1, kemudian kita masukkan numbernya yaitu 1001. Kemudian kita exit, lalu kita masukkan nomornya, kita masukkan nomornya 1002 untuk IP phone 2. Kita exit. Oh ya, saya masuk lagi di IP phone 3. Kemudian kita exit. Nah, ini untuk mewakili nomor VoIP untuk setiap perangkat IP phone-nya, perlu diperhatikan adik-adik. Kemudian di sini kita akan mengkonfigurasi switch agar voice plan-nya aktif. Oke. Dan bisa berjalan optimal. Kita masukkan perintah enable conf terminal, lalu kita masukkan interface-nya. Interface ringnya FA0/2-4. Oke. Kemudian kita masuk di switch mode aksesnya, lalu kita masuk di switch port voice 91, lalu kita exit. Nah, pada voice plan ini akan melayani iPhone. Nah, kemudian pada konfigurasi IP phone, kita coba klik IP phone, lalu kita ke physical dan pasang power adapternya. Oke, kita klik,
Lalu kita zoom dulu, lalu kita tarik adapternya. Oke, ini sudah aktif. Kemudian sama dengan IP phone tadi, kita tarik lagi. Oke, kita ke IP phone 2 nya lagi, kita tarik. Oke, baik, selanjutnya kita akan verifikasi ekstensinya. Ini tugasnya untuk melihat nomor pada IP phone nya. Oke, kita coba, kita ke GUI. Nah, ini sudah ada nomornya. Kemudian kita klik IP phone 1, kita ke GUI, ini sudah ada nomornya juga. Oke, kita kembali. Kemudian IP phone 2 kita coba zoom, lalu kita ke GUI. Nah, ini sudah ada nomornya. Kemudian kita uji panggilan antar ekstensi, kita coba lakukan panggilan antar ekstensi dari IP phone 101 ke 102. Kita bisa menguji IP phone nya. Oke, ini 101, kita coba masukkan 1002. Oke, nah ini kita sudah memanggil. Nah, kita masuk ke IP phone 1. Nah, ini sudah berkedip, berarti tandanya sudah berhasil. Oke, nah itu, nah ini sudah berhasil di IP phone. Oke, sudah terkoneksi. Oke, adik-adik, kita sudah sampai di tahap refleksi praktikum. Nah, silakan dilihat gambar ini merupakan uji panggilan antar ekstensi. Nah, tadi yang kita sudah lakukan yaitu menguji panggilan antara IP phone 1 dan IP phone 0. Nah, maka dari itu hasil praktikumnya sudah berhasil berjalan dengan komunikasi yang lancar. Nah, silakan dilihat, ini ada gambarannya saya berikan. Oke, nah selanjutnya ini ada evaluasi latihan soal praktikum terdiri dari 5 poin. Silakan adik-adik dikerjakan dan bisa melihat kembali video tutorial terkait konfigurasi ekstensi dan DL plan pada server SourceSwitch. Oke, selanjutnya ini ada capaian pembelajaran setelah adik-adik menyelesaikan evaluasi. Silakan dilihat, ini terdiri dari 3 poin. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk pada pengantar video berikutnya. Nah, pada video berikutnya kita akan bahas terkait konfigurasi subscriber dan layanan internet telepon. Materi ini bertujuan untuk memahami proses pendaftaran dan pengaturan pengguna agar layanan internet dan telepon dapat digunakan serta berjalan dengan baik pada jaringan yang telah konfigurasi. Nah, di samping ini adalah contoh gambar dari konfigurasi subscriber internet telepon. Untuk lebih jelasnya silakan dilihat pada video selanjutnya. Oke, terima kasih telah menonton video tutorial kami. Semoga video tutorial ini bermanfaat bagi adik-adik siswa-siswi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.